Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngecek padi yang ada di sekitaran wilayah kerja kelompok tani Gunung Jati. Untuk masa kali ini, masa dimana untuk penanaman yang lain tidak bisa dilakukan atau karena kekeringan atau yang disebut dampak El Nino, kekeringan. Jadi sebagian yang masih bisa memanfaatkan air dari sungai masih bisa ditanami dengan padi. Dan untuk musim tanam kali ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, meskipun diambang kekhawatiran adanya kemarau yang berkepanjangan untuk susulannya, tapi alhamdulillah untuk saat ini masih bisa tercukupi untuk airnya, untuk pengairan di sawahnya. Jadi di sebagian tempat mungkin ada yang kekeringan, tidak kebagian air, tapi sebagian besar bisa ditanami dan bisa tumbuh. Kalau diperkirakan dari 100% itu sekitaran 30%-nya yang tidak bisa digarap dan 70%-nya bisa digarap. Dan untuk yang 70% itu kondisinya lagi dari peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif. Jadi untuk saat ini masih aman. Untuk kondisi tanaman padinya juga masih aman, terkendali, dan tidak ada hama yang begitu mencolok atau yang kuat yang menyerang padi. Alhamdulillah, semoga ini bisa berlanjut sampai nanti panen. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan bahas padi yang peralihan dari masa vegetatif ke masa generatif. Jadi masa vegetatif adalah dia masa pertumbuhan pertama, yang dimana ditandai dari awal penanaman sampai umur 1 bulan lebih atau kurang lebih 40 hari itu masa vegetatif. Kemudian untuk masa generatif dari umur 45 hari sampai 90 hari itu masuk dalam masa generatif. Jadi sekarang di sini adalah untuk masa peralihan dari vegetatif ke generatif. Dan pemupukannya juga pemupukan yang fase yang ketiga. Jadi pemupukan yang fase yang terakhir. Ya, untuk selingan ini di depan kita ada 2 baling-baling bambu. Yang satu baling-baling bambu, yang satu baling-baling kayu itu. Kalau di sini dinamakan kolecer. Jadi kalau musim kemarau, musim halodo, untuk keseniannya atau kerajinannya atau kebudayaannya, orang-orang di sini pada bikin kolecer namanya. Jadi mirip kincir lah atau baling-balingnya. Kalau tertiup angin dia akan berputar, dan dia akan berputar sesuai arah angin karena di bawahnya dia pakai jadi dia pakai selongsong, jadi bisa muter sesuai arah angin. Oke, kita tinggalin itu dulu. Kita masuk lagi ke padi masa generatif. Untuk padi masa generatif sangatlah rentan. Rentannya gimana? Kalau di masa vegetatifnya padinya mulus, padinya bagus, pemupukannya berimbang dan pas, untuk masa vegetatifnya, untuk masa generatifnya pasti bakalan lancar dan insya Allah bakal panen yang bagus.
mudah-mudahan. Tapi kalau masa vegetatifnya terkendala, itu kan akan menjadi kendala lagi di masa generatifnya. Jadi kunci untuk generatif sukses adalah vegetatifnya harus sesuai dan harus sempurna, baik dari pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, daun. Untuk akar dia masih merambat jauh, untuk batang dia kokoh, dan untuk daun dia lebar sama panjang gitu. Jadi kalau 3 kunci ini terpenuhi, maka untuk fase generatif akan lebih baik gitu. Dan juga pemupukannya yang seimbang, dan juga metode pemupukannya. Membahas untuk masalah metode pemupukan di sini masih banyak yang menggunakan metode taburnya yang sembarangan. Jadi sistemnya masih ditabur yang dilempar-lempar, jadi tidak merata sih, merata cukup karena merata semuanya. Jadi tapi untuk sasaran akar tidak terpenuhi. Nah, saya udah membuktikan kalau pakai cara itu udah beberapa musim tanam. Dulu saya pakai cara yang tabur yang dilempar-lempar gitu, dari masa generatif ke vegetatif, vegetatif ke generatif itu kurang maksimal. Jadi untuk beberapa musim tanam kali ini saya juga menerapkan cara yang berbeda untuk musim tanam sekarang. Jadi kita pakai metode tabur di dekat rumpunnya. Jadi kalau kalau tanamannya di sini, di pinggirnya jarak 5 cm, jadi tidak jauh dari perakaran. Jadi pupuk langsung diserap oleh akar yang ada di sekitarnya. Kalau metode ditabur yang dilempar itu pupuk sih merata semuanya, cuman tidak terserap sepenuhnya oleh satu rumpun. Jadi itu kelemahannya. Untuk efektivitas dan kecepatan emang untuk pemupukan yang dilempar, tabur lempar itu lebih cepat selesai dan meringankan pekerjaan. Tapi untuk yang metode yang ditabur sesuai rumpun atau istilahnya dikocor setiap tanaman, itu agak lama. Tapi hasilnya akan lebih bagus untuk yang dikocor setiap tanaman. Jadi kebutuhan per rumpun padi itu terpenuhi oleh pupuk yang dosisnya atau kadarnya banyak di salah satu rumpun itu. Jadi saya menyarankan kepada semuanya para petani untuk pengolahan pemupukan tanaman padi untuk masa vegetatif, baik vegetatif maupun generatif, yang dikocor per tanaman. Jadi akan diserap maksimal oleh akarnya masing-masing gitu. Oke, lanjut lagi ke topik yang tadi, dari peralihan dari vegetatif ke generatif. Untuk kondisi di sini ya, saya melihat umumnya bagus, semuanya hijau dan hijaunya merata. Mungkin ada 1-2 yang masih kurang nitrogen, kurang unsur N-nya. Karena apa? Penyebabnya satu, kelangkaan pupuk. Yang kedua, minimnya tentang pengetahuan petani tentang pupuk organik. Masalahnya satu, di kelangkaan pupuk untuk tabur. Untuk Ponska yang subsidi itu kita beli harus pakai kartu, dan belinya harus
per wilayah atau per kecamatan. Tidak bisa luar kecamatan beli di kecamatan lain. Sementara di kecamatan itu stoknya sedikit, di kecamatan lain ada banyak, tapi kita gak bisa beli ke sana gitu. Jadi itu salah satu masalahnya. Jadi kurangnya pupuk. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang pupuk organik dan pupuk cair. Jadi kalau kita yang sudah tahu dan bisa mengantisipasinya, sekarang pupuk sedikit, kita akan memperbanyak di pupuk cairnya, mau baik yang organik maupun anorganik. Untuk yang organiknya kita semprot setelah pemupukan tanah, kita semprot aja di pemupukan daunnya menggunakan perangsang ataupun pupuk organik yang lainnya. Jadi dari bawah ada, dari atas juga ada. Jadi menstabilkan atau menyuplainya dari atas dan bawah. Lamun cek bahasa Sunda mah keur mati handapna saeutik atau ti luhur we nu aya deh gitu. Tah, secara garis besar jadi gitu. Jadi dari atas ada, dari bawah ada. Jadi semuanya terpenuhi. Daunnya dikasih pupuk, terus akarnya kasih pupuk juga. Jadi sempurna lah gitu. Nah, gitu. Ya, sekian dulu lah untuk pembahasan vegetatif dan generatif kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk saran, kritik, dan apa saja, mungkin dari perkataan saya ada yang kurang atau salah, mohon dikoreksi. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman, supaya semuanya bisa ilmu kita bisa tersampaikan gitu. Oke, dimohon saran dan kritiknya silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.